wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku kau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, kau tetap setia menanti janjimu. Sampai budak bahkan mahkota kehidupanku, tetap setia untuk melayanimu. Katakan seperti wajah, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku kau mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai budak bahkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Ayo Bapak Ibu saudara kita mempersiapkan di pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Saudara. Kerinduan setiap kami umat-umat-Mu, kami mau belajar tetap setia apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Tetap kami mau setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Engkau sediakan upah, pahala, mahkota bagi kami yang tetap setia sampai pada akhir. Terima kasih buat kesempatan sore ini. Kembali kami boleh datang di rumah Tuhan. Sudah kami sampaikan puji-pujian, sorak-sorai syukur kami dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian penyembahan setiap umat-umat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi, akan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan mendewasakan iman rohani setiap kami umat-umat. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas.
taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Kita akan membuka satu kisah dalam Alkitab yang sangat terkenal dari Injil Matius pasal yang ke-14 di ayat yang ke-22. Matius pasal 14 di ayat yang ke-22 mulai. Cerita perikop apakah itu? Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, ini pasti semua kita sudah tahu ya, tapi saya akan bacakan dengan cepat. Bapak Ibu bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Matius 14 ayat 22 mulai. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Tuhan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Sudah garis bawahi kata memerintahkan. Jadi murid-murid naik ke perahu, berangkat ya, itu atas perintah Tuhan Yesus. Saya lanjutkan. Dan mendahului Tuhan Yesus ke seberang. Sementara itu Tuhan Yesus menyuruh orang banyak pulang. Perikop di atasnya ini peristiwa sesudah Tuhan memberi makan 5.000 orang lebih. Jadi sesudah mereka diberi makan sampai kenyang, masih ada sisa, ya dikumpulkan sisanya. Nah, orang banyak itu disuruh pulang oleh Tuhan Yesus. Murid-muridnya disuruh berangkat naik perahu lebih dahulu. 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Sudah perhatikan, ayat sebelumnya berkata Tuhan kasih perintah supaya mereka naik perahu dan berangkat duluan. Tuhan yang kasih perintah. Tetapi di ayat 24 dikatakan ketika murid-murid menjalankan perintah Tuhan, ternyata mereka juga masih menghadapi gelombang karena angin sakal. Jadi jangan pernah berpikir kalau dalam perintah Tuhan semua pasti mulus, belum tentu. Ada saatnya, ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Ya bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan mengingkari janjinya, tidak. Tetapi Tuhan ingin menunjukkan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan. Sehingga nanti kita kalau menaikkan pujian seperti tadi, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Nyanyinya bisa mantap. Karena apa? Sudah ngalami pengalaman bersama Tuhan. Kalau tidak punya pengalaman bersama Tuhan, tidak bisa nyanyi itu dengan mantap. Paling dalam hati cuma gini, waduh, aku kok belum pernah ngalami ya. Itu aku pernah dengar kesaksiannya si A, si B, si C. Mereka punya pengalaman indah bersama Tuhan, tapi aku kok belum pernah. Nah, Tuhan izinkan kadang-kadang seperti yang dialami para murid, dikasih perintah suruh berangkat naik perahu, jalan duluan, tapi di tengah perjalanan saat mereka sedang di tengah danau itu dihantam gelombang karena angin sakal. Lanjut 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air ini, ya bukan air yang tenang. Ya kalau airnya tenang aja kita sudah kagum. Wah hebat. Belum pernah ada manusia yang bisa berjalan di atas air sebelum peristiwa ini. Belum pernah ada. Ya, tapi ini Tuhan Yesus berjalan di atas air dan airnya itu sedang bergelora, sedang ada gelombang. Jadi saudara bisa bayangkan ya, berjalan di atas air yang tenang aja sudah membuat kita kagum, heran. Wah luar biasa. Ini sekarang berjalan di atas air yang sedang bergelora, pasti lebih lagi luar biasa membuat kita kagum. Itulah Tuhan yang kita sembah. Ya, saya lanjutkan. Ketika murid-muridnya melihat dia, Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Karena nggak nyangka dalam situasi panik ada gelombang, ya tiba-tiba ada yang berjalan di atas air. Wah hantu, dipikir begitu saudara. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini,
jangan takut. 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Tuhan Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, memegang Petrus dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, yang jadi penekanan pada malam ini adalah Sang Petrus atau si Petrus ini, salah satu murid Tuhan Yesus, yang memang paling suka dan paling cepat sekali bicara. Itu Petrus. Kalau ada sesuatu dia paling cepat ngomong. Itu Petrus. Nah, ketika semua murid melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, mereka sempat menyangka itu hantu, tapi Tuhan bilang, ini aku, jangan takut, tenang. Tuhan memperkenalkan dirinya. Petrus yang spontanitas suka bicara itu langsung bilang, Tuhan, kalau itu memang engkau, karena kan tadi Tuhan bilang, suruhlah, ini aku, Tuhan, jangan takut. Petrus bilang, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang ya, ke tempat di mana engkau berada. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Pertanyaan, menurut Bapak Ibu Saudara, Petrus sempat berhasil berjalan di atas air atau tidak? Sempat. Sempat. Kalau saudara baca di ayat yang ke-29, itu kita dapati bahwa Petrus sempat berjalan di atas air walaupun cuma beberapa saat. Tidak terlalu lama, tapi sempat berjalan di atas air. Sekali lagi, airnya waktu itu tenang atau bergelora? Bergelora. Ya, karena air tenang itu baru di ayat yang ke-32. Jadi ternyata bukan hanya Tuhan Yesus, seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus ketika minta, kalau memang itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air ke tempat di mana engkau berada. Kata Tuhan, datanglah. Silakan berjalan di atas air ke arah aku. Dan ketika Petrus melihat kepada Tuhan, atas perintah Tuhan, Petrus melangkah. Petrus bisa berjalan di atas air. Dan airnya bukan air yang tenang, tapi air yang bergelora. Wah, ini luar biasa, saudara. Ya, jadi sekali lagi kalau saudara bayangkan berjalan di atas air yang tenang aja sudah membuat orang terheran-heran. Ini berjalan di atas air yang sedang bergelora, ditimbus oleh angin. Sudah pasti ya, ini peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Dan Petrus bisa mengalaminya. Tetapi ayat 30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Orang yang sama dalam kurun waktu yang tidak terlalu beda jauh, dalam kurun waktu yang dekat, sesaat bisa berjalan di atas air yang bergelora. Tapi beberapa saat kemudian Alkitab mencatat orang itu tenggelam. Saya tanya, apa yang membedakan Bapak Saudara? Orangnya sama, waktunya hampir sama juga, tidak terlalu beda jauh. Mungkin cuma ya sekian menit bedanya ya. Tidak sampai satunya pagi, satunya sore. Enggak. Waktunya bedanya tidak terlalu jauh. Tapi bisa terdapat perbedaan yang sangat menyolok. Yang satu bisa tetap berjalan di atas air yang sedang bergelora, yang satu tenggelam. Apa yang membedakan? Yang membedakan ialah kepada siapakah Petrus memandang. Sekali lagi, kepada siapakah Petrus memandang? Atau dengan kata lain, pandangan Petrus tertuju kepada siapa? Ketika pandangan Petrus tertuju kepada Tuhan Yesus, maka Petrus mampu berjalan di atas air. Sekali lagi tentunya bukan karena kehebatan Petrus ya. Kalau karena kehebatan Petrus, dia akan terus bisa berjalan di atas air. Tapi karena bukan kehebatan Petrus, ya, tapi karena pandangannya yang tertuju kepada Tuhan,
membuat dia bisa berjalan di atas air. Tetapi sesaat kemudian ketika pandangannya tertuju kepada keadaan sekitar, tiupan angin, air yang sedang bergelombang, wah, pikiran hatinya kacau, bingung, khawatir, takut. Dan saat itulah Alkitab mencatat Petrus tenggelam. Jadi yang membedakan itu kepada siapa Petrus memandang. Ya, sekali lagi, yang membedakan itu kepada siapa Petrus memandang. Hari ini kalau Tuhan tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kepada siapakah kita memandang? Benarkah sungguh memandang kepada Tuhan? Atau kita mulai teralihkan kepada situasi, kondisi, tantangan, masalah, kesulitan yang sedang terjadi dalam hidup kita, terjadi di sekitar kita. Nah, kalau itu terjadi, saudara, maka dikatakan tadi seperti Petrus yang tenggelam. Kita pun kalau mulai pandangan teralihkan kepada yang lain dan bukan Tuhan Yesus, kita juga akan mengalami hal yang sama. Tenggelam. Masalah membuat kita tenggelam. Masalah menghancurkan hidup kita. Ya. Nah, mungkin Bapak Saudara bertanya, Pak, bagaimana mungkin dalam situasi yang kacau tapi bisa melihat, memandang kepada Tuhan Yesus? Kalau secara manusia yang normal, situasi kacau, kondisi lagi ada banyak masalah, kesulitan, ya pastilah pikiran, hati, pandangan tertuju kepada masalah. Karena memang sedang hadapi masalah, ya wajar, manusiawi. Kalau lagi menghadapi masalah, pikiran, pandangannya tertuju kepada masalah, wajar. Saya mau tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 di ayat yang ke-12. Ayo kita lihat sebentar ya. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. Ini kisah tentang seorang raja yang bernama Yosafat. Ya, dari nama ini juga saya terinspirasi memberi nama anak saya yang ketiga Yosafat. Ayat 12 langsung. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Mereka ini adalah para musuh bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda yang hendak menyerang dan menghancurkan Yehuda. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Jadi Yosafat dan kerajaan Yehuda, rakyatnya membuat statement pengakuan, kami tidak mampu. Kami tidak punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menghadapi musuh yang besar. Kami tidak mampu. Perhatikan kalimat berikut. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Mereka tidak ngerti mau melakukan apa. Mau melawan, tidak mampu, tidak punya kekuatan. Kekuatan musuh jauh lebih besar. Mau lakukan apa? Tidak ngerti, tidak tahu, bingung. Secara manusia tidak tahu. Nah, ini kalau secara manusia pada umumnya ya pasti pikiran kacau, ya pasti tertuju kepada masalah. Karena kan lagi kondisinya darurat, emergency. Ya. Tetapi sudah perhatikan kalimat berikut, ini yang luar biasa. Saya ulang ya, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu, Muru besar Tuhan. Saya waktu baca ayat ini berulang kali, saya merasa dikuatkan. Mengapa? Karena seringkali ketika menghadapi masalah, kita menganggap wajar dan biasa kalau hati pikiran kita tertuju kepada masalah yang sedang kita hadapi. Wajar lah Pak, memang ada masalah. Lah kalau tertuju kepada masalah ya wajar, lumrah, manusiawi, bisa dimaklumi. Tapi ayat ini berkata, meskipun tidak punya kekuatan, meskipun tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Mari kita mau belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau mungkin sedang ada masalah kita hadapi, jangan sampai kita mulai mengalihkan pandangan kita kepada masalah tantangan yang kita hadapi.
Tapi katakan seperti yang dikatakan oleh Yosafat dan rakyat kerajaan Yehuda. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Nah, orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua mencatat. Ayo kita lihat dulu ya. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah baca ayat 1 itu, kata melakukannya itu melakukan pertandingan dalam kehidupan di dunia ini, yang diibaratkan seperti orang sedang berada dalam sebuah pertandingan, sedang ikut perlombaan. Nah, ayat 2 bilang kita lakukan itu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Kalimat berikut sudah perhatikan. Yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ternyata orang yang mampu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Yesus, meskipun sedang ada masalah, itu dikatakan seperti dipimpin di dalam iman. Dan bukan hanya dipimpin dalam iman, tapi imannya akan dibawa menuju kepada kesempurnaan. Orang yang bisa mengarahkan pandangannya tetap kepada Tuhan Yesus, meskipun masalah sedang terjadi, maka dikatakan dia akan dipimpin dalam iman, dan imannya akan dibawa terus menuju kepada kesempurnaan. Tapi sebaliknya, orang yang pandangannya mulai kabur, mulai teralihkan kepada yang lain, maka dia tidak dipimpin dalam iman. Dia dipimpin dalam kekhawatiran, dia dipimpin dalam ketakutan, dia dipimpin dalam kebingungan, dia dipimpin dalam kecemasan. Dan saya percaya bukan imannya semakin sempurna, tapi ketakutannya yang semakin besar dan sempurna. Ya, sekali lagi, bukan imannya yang sempurna, tapi ketakutannya yang semakin besar dan sempurna. Nah, kalau ketakutan semakin besar, semakin sempurna, iblis punya kesempatan untuk lebih lagi menghancurkan orang yang seperti ini. Maka firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ayo belajar sama-sama, sob ya. Saya ketika menyiapkan firman ini juga berbicara kepada saya. Ya, karena jujur, secara manusia kadang-kadang kalau ada sesuatu yang terjadi, sob, hati pikiran kita ini mulai teralihkan kepada peristiwa yang sedang terjadi. Ya, sehingga nggak lagi memandang kepada Tuhan, kurang memandang kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan sekarang, mari melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Oke, nah sekarang kita akan baca, sob, di kitab Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur 62. Orang yang memandang kepada Tuhan Yesus, hal apakah yang bisa membuat orang itu memandang kepada Tuhan Yesus? Mazmur pasal 62 di ayat yang ke-12 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Maksudnya begini ya, satu kali Allah menyampaikan sesuatu. Malam ini Allah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara tentang memandang kepada Tuhan Yesus. Ya, ada masalah kesulitan, tapi harus tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Sehingga terjadilah seperti Petrus yang bisa berjalan di atas air yang sedang bergelora. Tapi kalau tidak memandang Tuhan Yesus, terjadilah seperti Petrus yang akhirnya tenggelam. Nah, supaya kita bisa memandang kepada Tuhan Yesus, Tuhan berkata ini, satu kali Allah berfirman. Allah berfirman tentang memandang kepada Tuhan Yesus. Ada dua hal yang kita bisa dapatkan ketika kita memandang Tuhan Yesus. Yang pertama, bahwa kuasa itu dari Allah asalnya. Yang kedua, di ayat yang ke-13, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Ternyata Bapak Saudara, yang membuat kita bisa memandang kepada Tuhan Yesus, yang pertama itu dikatakan karena kuasa Allah, kuasa yang dari Allah asalnya.
kuasa itu berasal dari Allah. Berarti yang punya kuasa itu adalah Allah, Tuhan. Bukan hanya punya kuasa, Alkitab menyebut Tuhan itu disebut sebagai yang maha kuasa. Salah satunya dalam Mazmur pasal 91 ayat yang pertama. Bapak Ibu tulis saja ya, saya tidak bacakan untuk menyingkat waktu. Mazmur 91 ayat pertama dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sebutan untuk Allah itu maha kuasa. Karena itu tadi di kitab Mazmur dikatakan kuasa itu datangnya dari Allah. Allah yang punya kuasa, Allah yang memberi kuasa. Ya, kalau ada seorang dipercaya bisa memimpin, bisa punya satu otoritas, itu karena Allah yang memberi kuasa, Allah yang memberi kepercayaan. Karena kuasa datangnya dari Allah, sumbernya dari Allah. Nah, karena Allah yang punya kuasa, kita mencatat Allah yang punya kuasa itu adalah Allah yang maha. Kata maha itu ditujukan hanya kepada Allah. Manusia sehebat-hebatnya manusia tidak bisa disebut maha. Siapapun manusia yang hebat di dunia ini, ya, mungkin mereka punya kuasa yang cukup besar secara manusia, tapi mereka nggak bisa disebut maha kuasa. Karena tetap kekuatan kuasa mereka itu terbatas. Tapi Allah yang adalah sumber kuasa, kuasa datangnya dari Allah, berasal dari Allah. Sebutan untuk Allah adalah maha kuasa. Nah, ini yang pertama, kita bisa memandang kepada Allah karena ingat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kuasa, menciptakan langit, bumi, termasuk juga kita manusia. Bahkan bukan hanya itu, satu ayat mencatat dalam kitab Roma pasal 4 ayat 21. Roma pasal 4 ayat 21. Saya bacakan Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan, ini maksudnya dengan penuh keyakinan, kalau sudah baca ayat di atasnya adalah Abraham yang sudah lanjut usia tapi belum punya anak, padahal Allah berjanji memberi anak. Ayat 21. Abraham dengan penuh keyakinan, ya, bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu ayat 22 berkata, hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai benar. Sesuatu yang tidak masuk akal secara manusia. Kisah Abraham pasti Bapak Ibu tahu, ya. Sudah sampai usia sangat lanjut, sudah jadi kakek nenek, rahim Sarah sudah tertutup, tidak mungkin secara manusia. Tapi sekali lagi, bagi Allah yang maha kuasa tidak ada yang mustahil. Mustahil hanya bisa ditembus dengan kuasa Allah. Kalau dengan kekuatan manusia nggak bisa, mustahil. Tapi kemustahilan hanya bisa ditembus oleh kuasa Allah. Karena itu dikatakan Abraham punya keyakinan Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Mari Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memandang kepada Tuhan, ingat akan kuasa Allah yang luar biasa, kuasa Allah yang hebat. Dan ingat bahwa Allah yang maha kuasa itu sanggup melakukan apa yang sudah dijanjikan. Sekali Allah berjanji, Allah tidak pernah ingkar janji, plus Allah punya kekuatan kuasa, sanggup untuk melakukan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ini yang pertama, ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara saya supaya bisa memandang kepada Allah saat ada masalah kesulitan, ya, yang pertama ingat tentang kuasa Allah yang tidak terbatas, kuasa Allah yang luar biasa, yang mampu menembus dan mengalahkan kemustahilan. Bagi manusia memang tidak mungkin, mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua, selain melihat kepada kuasa, selain mengingat kepada kuasa, maka yang kedua dikatakan mengingat kepada kasih setia Tuhan. Saya cari di Perjanjian Baru, kata kasih setia itu enggak terlalu lagi digunakan, hampir tidak ada. Tapi dalam Perjanjian Lama, kalau saudara search, ya, kata kasih setia itu berulang kali
diucapkan. Dan paling banyak kata kasih setia itu diucapkan, ditujukan kepada Allah. Itu paling banyak. Ya, kalau kepada manusia mungkin hanya 1-2 kali, nggak terlalu banyak. Salah satunya ya di kitab Amsal dikatakan, dialah kiranya kasih dan setia tidak meninggalkan engkau. Itu ditujukan kepada manusia, tapi hanya 1-2 kali. Tapi kasih setia paling banyak ditujukan kepada Allah. Mengapa? Karena sifat Allah itu adalah kasih dan setia. Kasih dan setia. Kasihnya dan kesetiaannya itu dikatakan limpah dan tidak pernah berkesudahan. Ya, Pak Saudara mau baca ayatnya, nanti bisa baca di rumah ya. Bilangan pasal 14 di ayat 18. Bilangan 14 ayat 18. Bagian A, bagian awal dikatakan Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Kasih setia Tuhan itu limpah. Sudah tahu kata limpah? Kata limpah itu bukan cuma sekedar banyak, tapi sangat banyak. Itu limpah. Kasih setia Allah itu sangat banyak, limpah. Bukan hanya limpah. Di bagian lain dari Alkitab dikatakan kasih setia Allah itu juga tetap untuk selamanya. Mazmur pasal 100 di ayat yang kelima. Mazmur pasal 100 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tadi dikatakan limpah, sangat banyak. Ternyata bukan cuma limpah, tapi juga untuk selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang mulai meragukan kasih setia Tuhan, malam ini Tuhan mau berkata kepada setiap kita yang sedang meragukan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan itu limpah dan tetap untuk selama-lamanya. Ya, minta ampun pada Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku sempat meragukan kasih setia Tuhan. Padahal Alkitab berkata kasih setia Tuhan itu limpah dan untuk selama-lamanya. Banyak jawab ya. Saya kalau cari di Alkitab pakai search gitu ya, wah gampang menemukan kata kasih setia Tuhan itu banyak. Saya cuma ngambil 2 ayat ini aja. Kalau sudah mau lihat ayat-ayat lain tentang kasih setia Tuhan, waduh banyak. Ya, sekali lagi kasih setia Tuhan itu limpah. Limpah itu berarti bukan sedikit, bukan hanya banyak, tapi sangat banyak dan untuk selama-lamanya. Kalau Bapak sudah merasa dulu, aku kok merasakan kasih setia Tuhan cuma sampai kemarin ya. Aku merasakan kasih setia Tuhan cuma sampai minggu lalu. Aku merasakan kasih setia Tuhan cuma sampai sebelum masa pandemi. Sekarang sesudah masa pandemi aku tidak merasakan kasih setia Tuhan. Rupanya kasih setia Tuhan sudah berhenti dalam hidupku. Saya mau katakan satu ayat penutup saudara, dalam kitab Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 di ayat yang ketiga. Ini ayat-ayat yang hampir terakhir. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Perhatikan kata-kata berikut. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih Tuhan itu kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Penekanan kata Tuhan melanjutkan kasih setia Tuhan kepada kita. Jangan pernah berpikir, jangan pernah berkata, aku cuma merasakan kasih setia Tuhan sampai sebelum masa pandemi, kurang lebih Februari, Maret. Setelah itu sudah aku tidak merasakan lagi kasih setia Tuhan. Rupanya kasih setia Tuhan sudah berhenti dalam hidupku. Saya mau katakan, Alkitab tidak berkata demikian. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ayat penutup terakhir.
Kitab Keluaran pasal 15 di ayat yang ke-13. Ya, silakan petugas LCD bisa disiapkan lampunya. Keluaran pasal 15 di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih setiamu, kasih setia Tuhan, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Amin. Umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan berharap pada Tuhan dikatakan dituntun, dibimbing. Yang pertama dengan kasih setia, yang kedua dengan kekuatan. Dengan kekuatan itu bicara dengan kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh percaya berharap kepada Tuhan dikatakan akan dituntun, dibimbing dengan dua hal yang Allah sampaikan kepada setiap kita malam hari ini. Yang pertama dengan kasih setia, yang kedua dengan kekuatan kuasa. Ya, dibalik-balik boleh so. Dengan kuasa yang pertama, yang kedua dengan kasih setia boleh juga. Sama saja, ya, tidak ada masalah. Mana yang duluan tidak ada masalah. Tapi yang pasti dua hal ini membuat kita tidak punya alasan untuk membuat kita teralihkan kepada masalah kesulitan ketika sedang terjadi sesuatu dalam hidup kita. Mari tetap melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang akan memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku, karena Engkau Allah yang berkuasa melaksanakan apa yang telah Engkau janjikan. Setiap masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. janjimu menopang hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Engkau penolongku, Penolongku yang aku percaya. sekali lagi katakan, setiap janjimu Tuhan aku simpan dalam hatiku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam
berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang mengenal setiap keadaan pribadi lepas pribadi. Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Dan malam ini Tuhan sedang mengoreksi, Tuhan sedang melihat kepada siapakah pandangan kita tertuju. Apakah seperti Petrus yang sedang tertuju kepada masalah, kepada badai, kepada tantangan yang sedang dihadapinya dan membuat Petrus mulai tenggelam. Malam ini Tuhan berkata, mari melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena kuasanya hebat. Dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang Ia janjikan. Bahkan kasih setianya limpah dan untuk selama-lamanya. Kasih setia yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan akan terus melanjutkan menunjukkan kasih setianya kepada setiap kita. Mari pegang kasih setia Tuhan. Percayai kasih setia Tuhan. Hidup berjalan dalam kasih setia Tuhan. Engkau akan dibimbing, engkau akan dituntun dalam kasih setia dan dalam kekuatan kuasa Tuhan. Hingga engkau akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Allah siapkan buat engkau. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Seperti Petrus yang mampu berjalan di atas air yang sedang bergelora. Demikian juga setiap anak Tuhan yang pandangannya tertuju pada Tuhan. Dia akan mampu berjalan di atas badai masalah. Dia akan bisa menghadapi semuanya dan dia pasti akan keluar sebagai pemenang. Karena Allah yang berjanji menyediakan, memberikan kepada kita jalan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami yang hadir malam ini Tuhan. Biarlah kami tidak larut dalam pandangan kepada masalah, tapi mau kami arahkan kembali pandangan kami tertuju kepada Tuhan. Hingga sungguh kami akan dipimpin dalam iman, dan iman kami akan dibawa menuju kepada kesempurnaan. Sekali lagi kita katakan dengan lembut lewat pujian ini. Terima kasih buat kasih setia. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, oh berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh hati kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Setiap janji dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan setiap kami. Kekuatan kuasa-Mu yang nyata setiap saat menuntun hidup kami Tuhan. Kami terlalu meyakini ada kuasa di dalam hidup kami. Di saat kami bersandar berharap dan berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan, maka Engkau sendiri akan memimpin kami masuk ke dalam kemenangan demi kemenangan. Walaupun mungkin Tuhan izinkan setiap masalah datang, mungkin Tuhan izinkan kami mengalami hal-hal yang di luar keinginan kami, tetapi kami yakin satu hal dari firman malam hari ini, iman kami ditambahkan Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan, karena kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup membuka segala macam jalan untuk kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami pandangan mata kami hanya tertuju kepada Tuhan saja, yang sanggup melimpahkan kuasa dan kekuatan, yang kasih setia tidak pernah berkesudahan. Itu akan menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap firman-Mu menjadi satu kebenaran di dalam kehidupan kami, menuntun jalan hidup kami, sehingga hari-hari yang kami lalui tidak lagi menjadi hari yang berat, karena Tuhan berserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh hadir beribadah, kami boleh hadir mendengarkan firman-Mu. Kami yakin kekuatan firman-Mu menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami, Engkau yang menghibur, menolong, bahkan Engkau yang menjanjikan firman-Mu itu akan berkuasa dengan kami, terus menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menjadi salam berkat setiap kami pada malam hari ini. Kau limpahkan berkat dan kasih setia Tuhan terus menerus pada hamba-Mu, sehingga boleh membawa setiap kami semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Rohani, berkati kami semua, bahkan yang sudah melayani Tuhan, Kau tunjuk, Kau pilih untuk melayani. Kami percaya mereka semua kena pengurapan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Setiap kami yang sudah hadir, kami percaya kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mempercayai kuasa-Mu Bapak di dalam kehidupan setiap kami. Setelah kami terima berkat Tuhan, sebenarnya kami juga akan memberikan persembahan untuk berkat persembahan. Kami percaya setiap persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Seperti minggu yang lalu, jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang hendak memberikan persembahan, tadi di kursi Bapak Ibu Saudara telah disediakan amplop, ya, jadi ada lagi petugas kolektan, jadi nanti Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan persembahan dalam amplop dan kemudian memasukkannya ke kotak, gitu ya, karena memang dalam situasi yang seperti ini kita lakukan hal-hal yang seperti itu. Minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Mungkin ada yang tanya, Pak, perjamuannya bagaimana? Nah, perjamuan kudusnya memang sekarang dalam situasi yang seperti ini, nanti ketika ditaruh di nampan itu ya, nampan perjamuan kudus dan dibagikan, itu tidak lagi berupa anggur yang terbuka, ya, roti yang terbuka, enggak, tapi sudah dikemas dalam plastik, di mana dalam plastik itu sudah berisi hosti dan anggur, ya, anggur yang ada tutupannya, perkat tutupan itu yang kemudian kalau sudah mau meminumnya itu harus dikrek gitu. Ya, jadi nanti akan dibagikan seperti itu. Jadi lebih tentunya pasti lebih steril, lebih bersih, tidak tersentuh oleh tangan-tangan yang lain. Ya, jadi nanti waktu Bapak Ibu mengambilnya celek gitu, sudah ada satu plastik, satu orang ambil satu plastik, dalam satu plastik itu berisi hosti dan anggur yang ada berkatnya. Ya, jadi nanti bisa langsung kita berjamuan kudus. Tapi tetap dibagikan, ya, karena kita perlu berdoa dulu, perlu kita doakan baru kemudian dibagikan. Tapi kan cara membagikan antara petugas yang membagi, pelayan Tuhan yang membagi kepada jemaat yang menerima itu kan nggak dekat, Saudara, ya, kan cuma begini ya. Ada jarak kurang lebih ya sekitar hampir 1 meter, ya. Dan saya kira kan petugas yang membagi atau pelayan Tuhan yang membagi juga nggak sambil ngomong, ya kan? Mereka juga diam, jadi bisa dikasihkan, saudara bisa langsung mengambil. Oke, jadi minggu depan ibadah di tempat ini disertai dengan perjamuan kudus. Ya, para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Oke, saya kira ada pengumuman yang lain ya, Bu Roni, Bu Gembala. Ya. Anak-anak memang tetap masih ibadah online, ya, jadi memang ibadah anak-anak belum ada. Ya, karena memang di sekolah pun pendidikan untuk anak-anak juga masih secara online. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, Engkau Tuhan selalu ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan aku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah aku saat aku bersamamu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Benar Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
kekuatan yang baru, iman yang teguh, pengharapan yang semakin sungguh, itu menyertai hidup kami, memampukan kami menghadapi semua dan keluar sebagai pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik, melawat setiap mereka yang sakit. Engkau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin ada yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Bila pandangan mereka tetap tertuju kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan atas setiap mereka. Kota kami Surabaya dalam perlindungan Tuhan. Setiap persembahan, demikian juga semua yang sudah melayani, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Bila perlindungan Tuhan menyertai dan menghentar kami sampai kami tiba di tujuan kami masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, pelayanan, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Selamat pulang, Tuhan berkati. Saya kasih salam.